Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pagi ini adalah Al-Ithar. Al-Ithar, alif kemudian alif lam pakai hamzah di atasnya, pakai hamzah di bawahnya, ya sa alif ra. Al-Ithar, as-sara yu'assiru, ithar yaitu ayyujawwidal insan bisyai'i wa huwa muhtajun ilaih. Itu di saat kita suka berbagi, ya, suka berbagi kepada orang lain sementara kita butuh. Ya, kalau bahasa ringannya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Apakah ada ini, Ustaz? Ada. Bahkan kalau ibu lihat, ithar ini merupakan a'la maratibus sakha, paling tingginya derajat kedermawanan seseorang. Bahkan ulama tazkiyah mengatakan a'la darajatul ukhuwah, paling tingginya derajat persaudaraan di antara kita. Jadi kalau kita punya sifat seperti ini, mau mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, berarti kita berada pada puncak persaudaraan di antara kita. Kita tahu ibu-ibu, tahapan-tahapan persaudaraan itu ada tahapan-tahapannya. Puncaknya itu ithar yang kita bahas sekarang ini. Paling bawah namanya salamatus sadar, ya, salamatus sadar atau si'atus sadar, berlapang dada. Jadi kalau kita berlapang dada terhadap apa yang dimiliki oleh saudara kita, terhadap nikmat-nikmat dan berbagai macam sesuatu yang dimiliki oleh saudara kita, kemudian tidak ada apa-apa di dada kita ini bukti bahwa kita ini punya persaudaraan. Tapi kalau kemudian kita tidak punya lapang dada, ngelihat sahabat HP-nya baru, itu tidak bisa tidur 2 hari dulu. Nah, itu namanya sempit dadanya. Nah, melihat tetangga punya motor baru, punya mobil baru, 1 pekan tidak bisa tidur itu. Nah, kalau orang bersaudara, alhamdulillah lapang dadanya itu. Saudara saya bisa umrah duluan, saudara saya bisa haji duluan. Alhamdulillah teman saya punya HP sekarang, alhamdulillah teman saya punya motor, punya mobil. Tidak ada sedikit pun perasaan hasad atau tersempit dadanya itu. Kalau ini tidak ada, kita tidak punya sedikit pun persaudaraan dalam agama ini. Nah, puncaknya ini yang kita bahas pada pagi ini, ya, yaitu al-ithar. Begini, monggo ini ibu praktekkan bab ini, bisa sendiri,
bisa kita lakukan. Praktekkan di bab-bab yang sangat dekat dengan kita dulu. Siapa itu? Ayo kita isar kepada orang tua, isar kepada suami, isar kepada anak-anak kita sendiri, isar kepada paman dan bibi kita. Ya, yang tidak batal wudu dululah sebelum kita kemana-mana ya. Ayo kita ketika ada sesuatu, ibu saat ini makan gado-gado menjadi ibu. Ada juga gado-gado Pak ya. Saya suka gado-gado ibu. Apa namanya? Ibu makan gado-gado, ibu harus ingat itu. Ya apa mamaku. Sehingga kita tidak bisa makan, kita bungkus lagi, kita serahkan sama mama kita, sama orang tua kita. Itu isar. Ini kalau ada bab ini Bu, berarti kita berada pada puncak kekuatan iman kita, persaudaraan kita, dan sakha serta kedermawanan kita. Yang repot kalau kemudian ada sekarang orang tua tidak isar pada anaknya gitu. Dapat makanan dari suami, berebut sama anaknya gitu. Wah, nggak ketemu ini. Seharusnya kita ini kalau dapat rezeki suami, dapat buah, atau kecuali fulus Bu ya. Fulus anak-anak nggak boleh banyak-banyak memang ya. Makanan untuk apa? Ayolah kita kumpulkan semua anak-anak makan bareng-bareng. Kalau perlu kita hanya lihat saja, cuil-cuil dikit lah. Apalagi kita tua sudah seperti ini Bu ya, di atas kepala 4, kepala 5, sudah tidak bisa lagi kita makan banyak-banyak. Kok bisa mesti berebut juga itu kepada anak? Ini tidak punya isar namanya. Nah isar ini apalagi tahu orang tua sakit. Loh orang tua sakit? Ya sudah Ustaz, namanya orang tua gitu. Oh, tidak boleh begitu kita. Begitu orang tua sakit, harta yang saya punya ini harta orang tua saya. Rezeki yang saya punya ini rezeki orang tua saya. Saya harus mengawal untuk orang tua saya. Saya harus bisa memberikan kepada orang tua saya yang terbaik. Tidak banyak perhitungan, tidak hitung-hitungan sama orang tua. Itu namanya isar. Bahkan kalau ibu datang ke dokter A, ya, orang tua sakit jangan dokter cari gurunya dokter A ini, dokternya dokter. Saya masih teringat kata-kata guru saya, ya Muhammad, nanti kalau kau sukses secara materi, ya, kalau kau punya kendaraan, punya mobil, punya apa, mau naik mobil sama orang tua, tawarkan dulu pada orang tua, mau duduk di mana? Halo? Mau duduk di depan? Mau duduk di belakang? Sampai dia merasa paling tenang di situ. Jangan mentang-mentang kita sebagai mantunya langsung duduk dengan suami, mertua di belakang. Padahal mertua kadang-kadang pengen di depan. Tawarkan. Mama mau di mana? Umi mau di mana? Tawarkan. Isar itu namanya dulu. Walaupun kebiasaan sampean setiap naik mobil bersama suami umumnya gitu. Kalau mau umroh, kalau kita sukses tawarkan. Bahkan kalau bisa belikan tiket, kalau perlu cari yang first class. Paling depan, kita di belakangnya. Itu namanya isar. Isar. Kalau belanja ke toko, sebelum kita belanja, tanyakan dulu sama orang tua, mama mau beli apa? Walaupun insya Allah orang tua yang baik tidak akan neken-neken sama anaknya ya. Orang tua yang baik tidak akan kemudian memeras anak, tidak ada kamusnya. Cuma kita sebagai anak posisikan seperti itu, mendahulukan kepentingan orang lain dalam bab yang paling utama untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini, mendahulukan kepentingan keluarga terdekat dulu sebelum kita kemana-mana. Orang tua kita, mertua kita, suami, ibu, atau istri kita, anak-anak kita, paman kita, mungkin juga ponakan-ponakan kita, kakak adik kita, sepupu kita, sebelum kemana-mana. Ya seperti itu. Atau beginilah, kalau pas kita bertamu ya, atau kedatangan tamu, ini yang paling pas, paling real tuh, ya, kondisi paling real, paling nyata. Ketika ada tamu, makan, kita pas waktunya makan.
Allahu Akbar. Pas-pasan juga. Ada tamu, ibu tersenyum. Monggo. Padahal itu makanan kita sendiri tuh. Tidak gampang ini Bu. Tapi kebanyakan di antara kita cemberut dulu gitu. Bertamu siang-siang, ini cari makan tamu ini. Ini sudah sifat-sifat tidak ada isar. Bertamu pada maghrib. Apa ini? Ya walaupun nanti kita yang bertamu juga harus tahu-tahu diri juga ya. Tapi kalau ada yang seperti itu, tidak apa-apa. Tunjukkan isar kita. Atau ibu, sekarang kan musim mangga ya. Lagi pas motong mangga. Assalamualaikum, ada tamu. Ibu mau nyucuk gitu, belum nyucuk, tamu panggil salam dulu. Bukan kemudian suruh tunggu dulu, kita selesaikan makan. Enggak. Isar itu alhamdulillah, rupanya ini Allah ngasih rezeki berbarengan dengan tamu itu. Walaupun kita butuh dengan makanan itu. Dan rasakan nanti ibu bagaimana Allah melipat gandakan pahala bagi kita semua. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bab ini diangkat karena memang dulu sempat ada kejadian yang sangat indah dan memukau dalam kehidupan generasi pertama dalam Islam ini, yaitu generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rabiul Awal ya. Masih momentum Maulid Nabi ya Bu. Di mana-mana banyak orang memperingati Maulid Nabi. Ternyata ini juga perlu kita angkat masalah ini, isar ini. Yaitu isarnya orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Ya. Bagaimana orang-orang Ansar mendahulukan kepentingan orang-orang Muhajirin di atas kepentingan pribadinya. Mari ibu lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Suratul Hasyr, Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allahu Akbar. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang tinggal di Madinah itu, di mana iman juga sudah masuk kepada mereka, itu orang-orang Ansar maksudnya. Dari sebelum mereka, artinya mereka itu masuknya masuk Islam sebelum datangnya Nabi ke sana, mereka sudah masuk Islam. Coba lihat apa kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah menemui mereka, artinya mencintai orang-orang Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Kemudian tidak didapati pada dalam dada mereka itu sedikit pun kebutuhan. Allahu Akbar. Dari apa yang mereka berikan. Jadi ibu bisa bayangkan ibu, orang-orang Muhajirin, ini ada juga muhajiratnya juga Bu. Datang dari Mekah ke Madinah tidak ada bekal. Karena semua harta mereka telah diboikot oleh orang-orang kufar Quraisy. Jadi mereka berangkat ke Madinah itu hanya baju yang nempel di tubuhnya. Tidak ada sesuatu. Tapi direspon oleh orang Madinah seakan-akan saudaranya sendiri. Coba lihat, wala yajiduna fi sudurihim haja. Tidak didapati dalam dada mereka, dalam hati mereka sedikit pun kebutuhan terhadap apa yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin ini. Bahkan kata Allah, ini Allah Bu yang melegitimasi. Wa yu'siruna, isar Bu, isar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka itu mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan pribadinya. Walaupun mereka sebenarnya ada sesuatu yang diinginkan, tapi ini lebih butuh gitu.
Kemudian dipuji oleh Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa bisa mengendalikan kekikiran dirinya, barang siapa bisa mengendalikan kekikiran dirinya, Allahu Akbar, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Gimana ini Bu ya, cara menceritakan, yang memberikan ilustrasi yang real-real di lapangan gitu. Kadang-kadang Bu, mohon maaf ya, saya bicara yang aplikatif saja lah. Kadang-kadang ada pengajian ibu masuk, aduh lupa nggak bawa apa? Nggak bawa apa namanya? Masker gitu. Padahal ibu di dompetnya, di tasnya ada 1 masker, 2 masker gitu. Kenapa kita tidak langsung memberi kepada yang bersangkutan? Sampai akhirnya yang bersangkutan pulang, nggak bisa ikut pengajian gitu. Walaupun kita tahu Bu, kita sudah punya, sudah pakai ini sekarang. Cuma kita berpikir ini besok mau saya pakai lagi gitu. Yang ada dulu kita berikan dulu, insya Allah besok ada lebih banyak lagi, saya yakin itu. Tapi kadang-kadang kikir ini mendominasi kehidupan kita ya. Nyambung Ibu sekalian ya. Ithar begitu Bu. Ibu sekarang lagi ikut pengajian, capek, mulut kaku, terus ingat permen Bu. Kadang-kadang makan permen nolet dulu supaya nggak ketahuan sama orang gitu. Orang kalau ithar enggak Bu, diambil saja, tawarkan kanan kiri. Habis pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena semua juga merasakan hal yang sama. Kalau mulut saya sekarang tidak enak, mulut saya merasa bau, perlu saya kemudian bersihkan, perlu saya robah dengan makan permen seperti ini. Kita juga merasa bahwa semua juga merasakan hal yang sama. Berbagi permen itu. Kalau semua kita punya perasaan seperti ini, selesai masalah kita ini. Itu namanya ithar. Ya, ithar. Ya, setiap apa yang dia perbuat, bagaimana orang lain. Luar biasa ini itu. Jadi kita berada pada puncak bahwa merasa apa yang saya miliki bukan milik saya, miliknya orang juga. Seperti itu. Nah Ibu sekalian, mari kita lihat ini kisah sebenarnya ini sering saya sampaikan sudah di sini Bu ya. Pernah saya sampaikan di bab ukhuwah, sebenarnya hampir sama di bab persaudaraan. Di awal-awal saya pengajian di sini waktu di mana di tempat sana itu. Kisah tentang siapa ya? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Jubair. Ya. Sa'id bin Jubair. Subhanallah Ibu sekalian, ini orang memang Nabi memang luar biasa Ibu ya. Ketika menempatkan persaudaraan itu disesuaikan dengan levelnya masing-masing. Ini Sa'id bin Jubair, seorang pengusaha di Madinah. Dan kita juga tahu Abdurrahman bin Auf juga pengusaha di Mekah. Datang ke mana? Ke Madinah kosongan, terus dipersaudarakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah si Sa'id bin Jubair ini menemui siapa? Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, ya akhi, kita ini sekarang bersaudara loh. Dan ingat, yang mempersaudarakan kita ini Rasulullah. Berarti ini Allah yang menyuruh kita bersaudara seperti ini. Ibu lihat bahasanya gitu. Ini sering saya berulang-ulang menyampaikan sebenarnya ya. Coba lihat, ya akhi, saya punya 2 rumah. Coba Ibu. Saya punya 2 rumah. Satu di Jalan Citarum, satu di Jalan Juwono. Juwono atau Juwono dulu ya. Sama-sama strategis dekat dengan Al-Falah. Ente pilih mana di antara 2 rumah ini yang kau cocok, yang diambil. Bukan disewakan Bu. Pen. Apa pen Bu? Ambilin. Kita ini bersaudara loh. Yang mempersaudarakan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah.
tak gampang ini. Walaupun ada sih di Surabaya ini saya menemukan tipikal orang seperti itu, ada beberapa orang. Ya. Jadi saya teringat dengan generasi terdahulu itu, Ibu. Tidak hanya itu, Ibu. Ya, ente kan lama di sini, perjuangan masih lama, butuh pekerjaan. Saya punya 2 toko, katanya. Satu di Pasar Atom, satu di Pasar Turi. Nah, kira-kira begitu, Bu. Ya, kalau agak elit sedikit, satu di Tunjungan Plaza, ya, satu di mana? Di Royal, gitu. Ya, kira-kira begitu, Ibu. Ente pilih mana ente cocok. Ente kelola. Diam, Abdurrahman bin Auf diam. Terus ada tawaran lagi, Bu. Mohon maaf, Ibu jangan dimasukkan dalam hati. Ini masalah kebiasaan orang-orang dulu sampai sekarang nih, Bu. Saya juga punya 2 istri, katanya. Bisa dibayangkan. Saya akan ceraikan salah satu di antara 2 istri ini, dan saya akan bicara pada istri saya, ente nanti akan menemukan laki-laki yang lebih baik daripada saya. Laki-laki ini adalah binaan Rasulullah, 13 tahun bersama Rasulullah. Saya yakin istriku akan siap. Begitu selesai iddahnya, kau nikahi dia. Gak gampang ini, Bu. Tapi, Ibu, inilah persaudaraan yang hakiki, ya. Yang mau difasilitasi tidak juga memanfaatkan momentum. Kesempatan ini. Tidak ada memanfaatkan kesempatan. Dia juga punya izzah, punya harga diri. Tidak ingin menengadahkan tangannya minta-minta sama orang. Apa jawabannya? Coba lihat dulu sekalian. Faraddahu biraddin jamil. Dijawab dengan jawaban yang sangat indah, dengan penuh keyakinan. Apa kata dia? Kata Abdurrahman bin Auf kepada sahabatnya Sa'ad bin Jubair yang menawarkan ini, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi engkau, wa baraka fi ahlika wa malika, dan semoga pula Allah memberkahi keluargamu, dan semoga pula Allah memberkahi hartamu. Ditolak dengan penolakan yang sangat indah. Bahkan diucapkan barokah. Kata dia, aina suq, mana pasarnya? Mana apa? Mana pasarnya? Mana mallnya? Kata dia. Ya, mana pasarnya? Mana bazarnya? A'tini sulfa, tolong berikan kepada saya pinjaman. Saya tidak meminta. Allahu Akbar. Jadi yang kaya isar, menumpahkan, menawarkan semua apa yang dia miliki karena kita dia bersaudara. Sakitnya engkau, sakit saya juga. Senangnya sampai senangnya saya juga. Bahagianya sampai bahagia saya juga. Susahnya sampai susah saya juga. Itu ithar itu. Allah Akbar. Sulfa, saya minjam loh ya, saya tidak meminta, kata dia. Ini indah nih, Bu. Yang tidak punya tidak ingin merepotkan yang punya. Bukan kemudian memanfaatkan momentum, memanfaatkan kesempatan, tidak. Maka diberikan pinjaman uang. Memang Abdurrahman bin Auf ini piawai, Bu, pembisnis ulung. Tahu dia masuk ke pasar, dilihat ada potensi yang tidak dilaksanakan, tidak diperbuat oleh orang Madinah. Dia jualan sesuatu di situ, Bu. Subhanallah. Hari itu juga untung 10 kali lipat dari modal yang dia miliki, Bu. Dan hari itu juga dikembalikan uangnya kepada siapa? Sa'ad bin Jubair. Dari situ kemudian dia terus berkiprah sampai Abdurrahman bin Auf ini menjadi paling kayanya manusia di Madinah. Ibu tahu, nanti saya akan cerita, Ibu, ya, tentang sakha, bab kedermawanan Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf ini, Ibu sekalian, Allah Akbar, sampai Nabi mengatakan begitu banyak hartanya nanti masuk surga dengan cara merangkak. Tahu merangkak itu? Karena terlalu banyak pertanyaannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tegurannya dari Allah. Karena orang semakin banyak hartanya, semakin beban bagi dia sebenarnya, jemaah sekalian. Ya. Itu pernah sekali waktu ketika datang harta dari Syam, Madinah sedang paceklik. Allahu Akbar.
Itu Madinah Bu dikelilingi kontaineran makanan, susu, keju, gandum, apa segala macam, dikelilingi Madinah Bu. Aisyah keluar. Apa ini? Hadza li Abdurrahman. Ini semua miliknya Abdurrahman. Barang yang akan masuk ke kota kami. Alhamdulillah kita akan selesai paceklik kita ini. Kata Aisyah, sadaqa Rasulullah. Benar kata-kata Rasulullah. Terus masuk Aisyah. Nah, kata-kata sadaqa Rasulullah disampaikan kepada Abdurrahman. Abdurrahman bingung, apa itu? Nanya Abdurrahman Bu kepada Aisyah. Saya tadi mengatakan, ada orang mengatakan, kau mengatakan bahwa Rasulullah maha benar, mengomentari aku, ada apa? Apa yang dikatakan Nabi gitu? Naam. Nabi pernah menyampaikan kepadaku, nanti Abdurrahman masuk surga dengan cara merangkak. Karena terlalu banyak harta yang dia miliki gitu. Bu, coba dengar Bu, lihat Bu. Bagaimana ithar yang dimiliki orang yang tadinya papa seperti itu, tidak punya apa-apa seperti itu. Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, wahai Aisyah. Kalau Nabi sudah mengatakan demikian, saksikan ya bahwa apa yang saya miliki ini, seluruh Madinah ini, mengelilingi Madinah ini, kontaineran makanan, minuman dan segala macam, semuanya saya serahkan kepada kaum muslimin di Madinah. Saya berharap nanti masuk surga tidak merangkak lagi katanya. Ini ithar Bu. Halo, Isa, ibu-ibu, mungkin dalam konteks kita ya, ayo kita jangan hanya ngaji begini saja. Mbak Lia harus punya kepekaan juga, bisa memantau masing-masing jamaah yang ada. Siapa yang sakit tidak bisa bayar obat karena suaminya kena PHK karena pandemi umpamanya, mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi kalau ada Bu di antara kita jangan menunjukkan melas-melas. Minta sana minta sini, tunjukkan kayak Abdurrahman bin Auf, Oman yasta'fif ya'ifahullah. Kalau orang punya harga diri itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaghni yunihillah. Kalau orang terbiasa merasa memiliki, merasa punya, enggak mau minta-minta sama orang, akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kaya nanti dia suka berbagi justru kepada orang. Kenapa? Ada sifat ithar yang saya katakan tadi ini, bab yang kita bahas ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim, ada ithar, berbagi dengan orang lain. Ibu, inilah potret dulu para sahabat seperti itu. Itulah yang kemudian diabadikan oleh Allah, calon-calon penghuni surga di dalam surat Al-Insan ayat 8 ya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka selalu berpikir untuk memberikan makan ya, atas apa yang dia sukai itu diberikan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang yang tertawan. Apa yang dia miliki, ini kan kadang-kadang kita punya pohon mangga Bu ya. Halo, ini kan mangga lagi berbuah semua Bu ya. Pernah nggak itu mangga, ibu merasa nggak bahwa semua tetangga saya merasakan mangga saya? Hati-hati loh Bu. Apalagi mangga ibu, mangga satu-satunya yang paling bagus banyak gitu ya, dan paling subur, tetangga semua pingin gitu. Terus begitu panen kita nunggu tengkulak datang ditebas, tetangga cuma begini Bu, tidak dikasih sedikit pun. Ainal ithar, mana kepedulian kita di bab-bab seperti ini Ibu sekalian? Berbagilah. Sambil saat motong mangga, ayo, bagaimana tetangga saya? Minimal satu biji dapat, yang penting tidak punya utang rasa sama kita. Nah, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, Ibu sekalian, cuma ya kebanyakan manusia memang baltu'siruna al-hayat ad-dunya. Mereka terpengaruh dengan kehidupan dunia. Apalagi pandemi begini Bu ya, tumpuk-tumpuk, punya beras ditumpuk, itu sampai berasnya dimakan apa binatang kecil itu apa namanya itu. Kan hendak mau berbagi. Pada semakin berbagi dan berbagi, datang lagi beras lebih bagus lagi nanti itu. Nah, saudara yang bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo, asal hayat dunia ini tidak akan kita bawa
sampai ke akhirat. Mentok kita mati. Justru yang dibawa itu ketika dunia itu kita berbagi, karena di situ ada pahala, dan pahala itu yang kita bawa di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, saya selalu mengatakan, paling tidak ayo Bu, kalau ibu sekarang ini bisa tenang, tumak nina, rezeki lancar, bagaimana ibu saya di kampung, orang tua saya di kampung bagaimana, kakak saya, adik saya yang kebetulan nasibnya beda dengan nasib kita, berbagi tidak kita pada mereka semua ibu sekalian. Punya utang, ya sudahlah, kalau udah tahu orang kalau punya utang pasti bayar, apalagi sebelumnya sudah selalu bayar, kemudian tidak bayar, kemudian kita nagih terus, tidak benar. Kita harus tahu diri, apalagi tahu orang ini memang orang lurus, terus dililit oleh utang, kita berpikir bagaimana menyelesaikan utangnya, bukan hanya sekedar suruh bayar Bu. Berbagi, tunjukkan kepedulian kita lebih kuat lagi kepada saudara kita. Yaitu dampaknya Ibu, dampaknya kepada anak, ya, dampaknya kepada keutuhan rumah tangga kita. Betul itu. Dampaknya kepada kesehatan kita, dampaknya pula pada keberkahan hidup kita. Kalau kita terbiasa berbagi dan berbagi, bahkan pembagiannya itu hak-hak kita terkurangi, terambil. Ada yang lebih butuh daripada saya. Ini sekarang tahun ajaran baru Pak, sudah lewat Pak, sudah lewat. Ya. Saya pikir masih banyak loh teman-teman kita yang belum bayar SPP-nya di sekolah itu, anaknya belum sempat bayar. Saya juga kaget kemarin dari anak saya tidak bisa diwisuda Bi. Kenapa? Karena tidak bisa bayar toganya saja Pak. Coba toga 300.000 suruh sewa gitu. Karena tidak bisa nyewa, tidak bisa diwisuda. Untung anak ini tegar Bu. Tidak wisuda tidak apa-apa, yang penting lulus. Untung masih punya sikap begitu gitu. Kalau kemudian, tapi seharusnya kita kan ini pengen menyenangkan orang juga, berbagi, kasih. Toh nanti kan begitu dikembalikan toganya itu, baju kebesaran ketika diwisuda itu dikembalikan juga itu. Tapi karena kita ini tidak mau berbagi, itu yang terjadi. Jangan sampai loh banyak anak putus sekolah karena kita tidak mau bantu mereka, sementara kita tahu mereka butuh itu dan kita punya itu. Apalagi terjadi pada ponaan-ponaan kita sendiri yang tidak batal wudhu dengan kita, ya Allah, musibah ini. Ayo, ini kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Al-ithar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Ash'ariyin, masya Allah, orang-orang Ash'ari di Madinah, dari Bani Ash'ari, idza armalu fil ghazwati atau fil ghazwi aw qalla ta'ami iyalihim bil madinati jama'u ala ma kana indahum fi thawbin wahid. Ini bangsa ini Bu, suku ini, suku Ash'ariyin, itu kalau ngelihat ada salah seorang ibu menjanda, kalau ngelihat ada salah seorang ibu menjanda karena suaminya mati syahid dalam peperangan atau sudah mulai berkurang simpanan makanannya di rumahnya, qalla ta'amu iyalihim, di Madinah mereka kompak sepakat berkumpul tuh Bu, Allahu Akbar, kemudian disiapkan sarung, dikumpulkan semua itu Bu, tsumma qasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah, kemudian dibagi-bagi datang ke rumah-rumah yang tidak punya. Alhamdulillah sekarang ya, saya ngelihat masjid-masjid, nggak tahu al-falah itu. Kalau masjid saya ada namanya sedekah beras. Kemarin hari Senin, hari Kamis ya, pas Maulid Nabi kita launching. Saya punya sekarang lembaga di Ar-Rahmah itu Bu, punya lembaga baru namanya Baitul Mal. Ya, Baitul Mal Ar-Rahmah itu launchingnya kemarin, kita menyebar 5 ton beras. 3 mobil langsung siap tuh. Saya membuka pada waktu itu. Inilah pekerjaan real, saya bilang. Ini kerja-kerja real. Ini kerja-kerja yang aplikatif. Ini ada dakwah yang sebenarnya. Dakwah itu jangan tidak hanya bicara ngomong seperti ini saya ini Bu. Dakwah itu real, menyelesaikan problem umat juga itu. Dan ternyata Ibu ketika dikasih, ya Allah, ada orang yang kaget tuh.
Tiba-tiba ada orang datang ngasih beras, walaupun cuma 5 kilo ibu. 5 kilo sama uang 50.000 atau 100.000 saya kurang tahu itu. Bingung, terperanjat. Senang. Ada yang menangis ketika dikasih itu, Bu. Surabaya loh ini, Surabaya ini, bukan di kampung. Surabaya ada, Bu, daerah-daerah kumuh, daerah-daerah tidak mampu itu. Loh, kalau masing-masing kita berpikir begitu, Bu, ada sedekah beras tiap bulan. Cuma kita kan bersedekah kalau ada banyak masalah, Bu, ya. Kalau sakit sedekah. Ya boleh-boleh saja, bukan tidak boleh itu, Bu. Hah? Nanti kalau anak mau ujian baru sedekah, mengeluarkan beras. Hah? Apalagi, Bu? Bisnis kurang lancar, sedekah. Coba Ibu, ada masalah tidak ada masalah, sedekah. Beras minimal. Sedekah beras. Kasih sama orang yang betul-betul berhak menerimanya. Tukang-tukang sampah yang bawa sampah itu, ya Allah. Mudah-mudahan saya istiqomah di bab-bab seperti ini, Bu. Saya peduli dengan orang-orang seperti ini. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu dikasih uang, Bu, 50.000, kadang 20.000, senang gitu. Selain juga sampah kita lebih bersih gitu. Walaupun bukan itu tujuan kita, ya. Bukan tujuan kita ingin menyenangkan dia. Nanti ada beras, kita kasih beras 5 kilo, 10 kilo. Bahagia dia itu. Ini ithar namanya, jemaah sekalian. Berbagi. Kita butuh, tapi ada lebih butuh dari kita. Kita serahkan bagi yang bersangkutan. Dan rasakan, Ibu, nanti Allah ngasih rezeki kepada kita tanpa diduga-duga tuh. Bisa rezeki balik asal, bahkan 10 kali lipatnya, bahkan 70 kali lipatnya, bahkan berkali-kali lipat. Bisa juga rezeki kesehatan. Bisa juga rezeki tenang dengan keluarga. Bisa juga rezeki anak yang berbakti kepada ibu. Bisa juga rezeki orang tua yang perhatian sama sampean gitu. Allahu Akbar. Bisa rezeki ipar yang tidak ganyang kita lagi gitu. Ya, rezeki semua rezeki. Kenapa? Karena kita suka berbagi pada orang lain dan tepat sasarannya pembagiannya itu. Mbak Lia, tolong dievaluasi ini ya. Ini pengajian sudah sekian tahun seperti ini, harus ada langkah-langkah real. Di koordinator lah, siapa yang kira-kira punya care bab-bab seperti ini, kumpulkan beras. Tiap pengajian kumpul beras 1 kilo. Ini kalau 1 kilo sudah satu kita lebih nih, Bu. 100 orang lebih yang hadir ini, Bu. Kalau 1 kiloan. Kalau 5 kiloan, tiap pengajian 5 kilo, tiap pengajian 5 kilo. Waduh, ya Allah, bahagianya orang yang menerima ini, Bu. Ya. Dan bidik atas nama pengajian Ibu-ibu Al-Falah. Udah apa-apa. Ini namanya ithar. Saya berharap apa yang kita kaji kita praktekkan gitu. Tidak hanya sekedar kita tulis, setelah itu pulang-pulang itu enggak ada, ya ngaji saja. Cuma di sini saja nih, Bu. Kita praktekkan dalam kehidupan kita bagaimana kita berbagi yang sebenarnya dalam agama kita. Ini pernah ditunjukkan pula, Ibu sekalian. Saya juga takut bicara begini, Bu, tapi tidak apa-apa. Ini kisah-kisah yang terjadi pada Nabi SAW. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin. Nabi ketika duduk di rumahnya, Bu, tiba-tiba ada seorang wanita datang menemui Nabi, memberikan hadiah dengan satu selendang sorban atau baju yang terbuat dari tenunan tangan, Bu. Kalau bahasa kita kayak batik lah gitu. Kayak batik, tapi batik yang berkelas dari Yaman, mansujah. Ya. Faqalat, nasattuha biyadayya ya Rasulullah liaksukaha. Ini baju saya sendiri yang menenun ya Rasulullah, yang membordir saya sendiri ya Rasulullah gitu. Jadi yang membuat coraknya saya nggak bagus, disesuaikan dengan bentuk fisik Nabi, saya yang membuat ya Rasulullah. Saya berharap baju saya ini engkau mau memakainya gitu. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Dilihat sama Nabi, memang bagus, Bu. Senang Nabi menerimanya, Bu. Hadiah dari seorang ibu. Senang Nabi. Fakharaja ilaiha. Kemudian sama Aisyah dirapikan, Bu, supaya nanti begitu Nabi keluar pakai baju ini gitu. Fakharaja ilaina wa innaha izarahu. Tiba-tiba Nabi keluar menemui kami dan ternyata baju yang dipakai oleh wanita tadi itu dipakai sama Nabi jadi sarung gitu. Indahnya kelihatan, Bu, aura Nabi itu dengan baju itu pas. Rupanya perempuan ini desainer, Bu. Desainer kalau bahasa kita ya.
desainer. Tahu betul dengan performa Nabi, diberi baju itu nyambung, gagah Nabi pakai baju itu. Dan Aisyah juga senang. Faqala fulan. Tiba-tiba ada seseorang, ketika Nabi datang duduk, ada dipegang sarung yang dipakai tadi itu. Ma ahsanah ya Rasulullah. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya bajumu ini ya Rasulullah gitu. Aku juga pingin, kata dia. Jadi orang ini ibu ngomong apa adanya gitu. Bagus sekali, saya juga ingin ya Rasulullah gitu. Faqala na'am. Iya, sabar. Engkau nanti akan dapat. Fajalasan Nabil majlis, kemudian Nabi terus melanjutkan majelisnya, ngobrol-ngobrolnya dengan para sahabatnya, ngaji seperti ini, lanjut terus. Semaraja, kemudian Nabi balik pulang ke rumahnya. Fatawah, baju yang dia pakai itu pun dilipat sama Nabi. Coba. Summa arsala ilaihi, kemudian Nabi menyuruh pembantunya untuk menyerahkan kepada orang yang nanya tadi itu. Gak main-main ini bu. Baju baru dipakai, ya. Mungkin kalau sarungnya sekarang sarung BHS yang berkelas tuh bu ya. Udah beda, kayak nyebut bu ya, merek ya, sarung yang berkelas gitu, laki-laki, baju takwanya yang bagus dilipat sama dia, baru pertama kali dipakai bu, dengan desainer ulung dari seorang ibu yang memang ahli dalam berbuat seperti itu, diserahkan sama orang lain, sampai Aisyah juga marah tuh. Ya Rasulullah, engkau suka? Sudah, kasihkan saja. Faqala lahul qaum, karena nggak terlalu lama waktunya ibu, orang-orang yang semua akan melihat suasana itu bu. Semua menyalahkan pemuda ini, orang ini. Ma ahsanta, engkau tidak benar seperti ini, engkau tidak baik seperti ini. Labisahan Nabi, baju ini Nabi suka memakainya. Muhtajan ilaihi, dan Nabi suka sekali. Summa sa'altahu, kemudian kau memintanya. Wa alimta annahu la yuraddu sa'ilan, dan kau tahu betul bahwa Nabi kalau diminta dia akan menolaknya. Faqala inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha, demi Allah saya tidak minta untuk memakainya. Kata orang ini, demi Allah saya minta bukan untuk saya memakainya, tapi karena saya sudah dikasih. Inna ma sa'altuhu litakuna kafani, saya tidak akan pakai, tapi baju ini akan saya pergunakan sebagai kafan saya. Sebagai apa? Kafannya nanti setelah dia meninggal dunia. Qala Sahal, berkata Sahal ini bu, fakanat kafanuhu, betul setelah dia meninggal ternyata kafannya itu baju yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saya tidak akan bicara yang minta itu ya, tapi bagaimana isarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan nanti ada orang datang, saya keluar, Ustaz aludinya bagus kedua, repot juga ini bu. Isar, fadhal. Ya enggak begitu ibu. Ini memang dalam kondisi tertentu Rasulullah menunjukkan isarnya, ya sebagaimana apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menarik kisah. Enggak apa-apa ya, saya lanjutkan satu kisah lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini majhul. Ya Allah, ada saja ini bu ya. Tiba-tiba Nabi saat ngaji seperti ini dengan para sahabat di masjid, tiba-tiba ada orang datang, ya Rasulullah saya lapar. Ini kelihatan bu, miring. Sudah sudah kurus, kelihatan dehidrasi, lapar, gemetar tangannya. Majhul. Coba lihat ibu, Nabi sebelum menawarkan pada orang lain, dirinya tampil secara pribadi. Fa arsala ila ba'd nisa'i, kemudian Nabi mendatangi istrinya dan mengatakan, hal indaki syai', inti punya sesuatu sekarang? Qala ma indi ya Rasulullah illa alma, tidak punya apa-apa kecuali cuma air saja di rumah ini. Saya tidak bisa bayangkan ibu, bagaimana rumah tangga Rasulullah, kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama, di rumahnya tidak punya apa-apa kecuali hanya air putih saja. Sudah.
Nabi nanya kepada istrinya yang satu, tidak ada juga ya Rasulullah, tinggal air saja. Semua ditanyakan tidak ada, baru Nabi menanyakan kepada para sahabat. Allahu Akbar. Qala Nabi keluar menemui sahabat. Man yudhifu hadha al-laila. Ayo siapa yang siap untuk menservis tamu kita malam ini? Jadi orang yang miskin ini Bu, yang mengatakan lapar, tidak dikatakan orang miskin Bu, tapi dikatakan tamu sama Nabi. Ayo siapa yang siap di antara kalian siap untuk menjamu tamu kita malam ini? Nabi sendiri tidak bisa lagi Bu. Yang ada cuma di rumahnya air, tidak layak untuk tamu, hanya air putih saja. Sementara dia lapar. Uniknya Ibu, Abu Bakar tidak mengangkat tangan, Umar tidak mengangkat tangan, Utsman mantunya yang kaya raya juga tidak mengangkat tangan, Ali juga begitu, dan sahabat-sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, semuanya yang fulus-fulus, yang kaya-kaya tidak angkat tangan. Kenapa Bu? Kalau dalam kondisi paceklik, duit banyak, emas banyak, tapi tidak ada bahan makanan, tidak ada yang mau diberikan Bu. Tiba-tiba ada salah seorang dari Ansar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Qala rajulun Ansar, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, kata sahabat yang satu ini. Ini sahabat Bu, pede saja. Karena tadi di rumahnya istrinya makan, anaknya juga makan, pasti di rumah masih ada makanan lagi. Fantalaqa ila rahli, kemudian dibawa orang yang lemes ini, yang butuh ini, diangkat ke kendaraannya, ke mobilnya kalau sekarang. Faqala limda'atihi, berkata kepada istrinya, pemuda orang Ansar ini, akrimi dhaifa Rasulillah, tolong muliakan, ini adalah tamunya Rasulullah, dititipkan kepadaku. Masya Allah. Akrimi dhaifa Rasulullah, muliakan tamunya Rasulullah. Nanya Ibu, apa yang ada di rumah? Kata suaminya ini, hal indaki syai', ayo ada apa di rumah? Kala, kata istrinya Bu, la illa quta sabiani, kita tidak punya apa-apa loh ini, kecuali tinggal makanan malam ini, itu pun untuk anak-anak kita. Kalau sekarang apa ini? Kayak serlak ya, makanan bayi. Dia punya anak, beberapa anak, tinggal makan malam ini Bu, besok tidak ada makanan lagi nih Bu. Coba lihat, kira-kira kalau ini terjadi kepada kita bagaimana Ibu? Malam ini makan terakhir, besok tidak ada makanan, tapi alhamdulillah tadi siang sudah makan, malam ini tinggal makan mereka, tiba-tiba ada tamu. Halo, apa yang terjadi Ibu sekalian? Sudahlah, kata dia, alilihim bisyai', sibukkan anak kita dengan sesuatu, keluarkan semua mainan-mainannya. Wa idza aradul asya fanawimihim, kalau mereka sudah merasa ingin makan, sibukkan mereka, lembutkan mereka, halai mereka sampai mereka ngantuk tidur sehingga enggak mikir makan lagi. Wa idza dakhala dhaifana fatfi istiraj, nanti begitu masuk tamu ini matikan lampunya. Wa arihi anna na'kul, dan kita di belakang mainkan saja piring seakan-akan kita juga makan. Faqa'adu, kemudian semua duduk, lampu dimatikan, tamu makan sendirian Bu. Wa aqalat dhaifa, tamunya makan dengan lahap walaupun itu adalah makanan bayi. Jemaah sekalian, wa bata tawiyain, ini Ibu, suami istri ini, orang Ansar ini yang menerima tamu, perutnya keroncongan juga lapar, anaknya semua keroncongan lapar, tapi ada yang lebih lapar lagi. Siapa itu? Tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, apa yang terjadi? Falamma asbaha gada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba waktu subuh, biasanya Ibu Nabi langsung Bu ke tempat imam. Nabi nunggu di pintu sana untuk menyambut Ansar yang telah menservis tamunya tadi malam itu. Apa kata Nabi? Qala laqad ajiballahu an sani'ikuma lidaifikuma al-laila. Allah sangat kagum terhadap perhatianmu, terhadap apa yang kalian perbuat, kalian servis tamumu tadi malam, ya, terhadap kalian berdua suami istri ini. Allah
Jibril datang menyampaikan pada Nabi, Allah terkagum-kagum ketika melihat ada seseorang menjamu tamu dengan jamuan yang luar biasa seperti itu. Padahal anaknya belum makan, dia sih juga belum makan. Ibu di riwayat yang lain tahu ibu, ternyata sahabat yang satu ini ibu menjadi seorang konglomerat berkat apa? Dia berbagi pada saudaranya yang lebih membutuhkan daripada dia sendiri. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Ini sekarang musim pandemi ya. Pandemi Covid-19. Rupanya ini kita tidak tahu walaupun nanti vaksinnya sudah datang. Saya tidak tahu juga apakah nanti akan terus bisa berhenti begitu saja. Ini semua serba, saya yakin pasti ada di antara kita yang bermasalah, tapi mudah-mudahan tidak ada ibu ya. Kalau ada, ayo yang bermasalah jangan kemudian menunjukkan masalah kita, tunjukkan ketegaran kita, bangun terus menerus minta pada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi kita yang paham bu, tidak boleh diam. Ayo kita berbagi dan berbagi. Insyaallah apa yang kita bagi itu menjadi deposito kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan semua urusan kita sehingga kita juga bisa melaksanakan bab yang kita bahas pada pagi hari ini, dan semoga pula Allah mengangkat musibah-musibah yang menimpa pada kita, bangsa kita, negeri kita, umat muslimin dimanapun berada, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya pikir cukup saja, sudah 1 jam ya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.